Alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah. Baik Pak Yadi, nanti kita akan melakukan praktek coaching. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan coaching. Sebelum melakukan coaching Pak Yadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah bisa Pak Yadi pahami? Untuk coaching Bu ya, untuk yang coaching yang sudah saya pahami, yang pertama itu harus ada kehadiran penuh. Setelah itu kita juga harus mendengarkan aktif, jadi mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh coach nanti, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan yang akan memunculkan ide-ide dari coach nanti. Terus juga kita bisa mendengarkan coach ini dari potensi yang ingin dimiliki. Bagus Pak Yadi, pemahamannya luar biasa. Nah, kemudian Pak Yadi terkait dengan kompetensi yang ada tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Pak Yadi kembangkan? Kalau kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yang mendengarkan aktif Bu. Di sini jadi saya inginnya itu bisa mendengarkan apa toh permasalahan dari coach nanti, terus apa yang bisa saya berikan. Terus di sini saya menekankan itu kita istilahnya menggali solusi dari coach tadi. Jadi tidak pengalaman saya, jadi pengalaman coach itu kita munculkan sehingga bisa menjawab permasalahan dari coach tersebut. Bagus Pak Yadi, dari kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak? Nah, dari mendengarkan aktif tadi, seperti yang saya bicarakan tadi, di sini jangan sampai saya atau coach nanti itu mengaitkan pengalaman saya dengan permasalahan coach tadi, sehingga jangan seperti kita menasihati, tapi kita mencari bagaimana solusi dari permasalahan coach tersebut. Bagus, monggo, selamat Pak Yadi. Nanti silahkan memulai percakapan coachingnya Pak Yadi. Oke, terima kasih Bu. Jadi Pak Yadi, sami-sami. Assalamualaikum Bu Ratmi. Waalaikumsalam Pak Yadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang ketemu panjenengan. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah bisa bertemu deh. Iya. Kira-kira ngomong-ngomong, apa yang akan kita bicarakan untuk hari ini? Iya Pak Yadi, kebetulan saya punya masalah nih ya. Ini kan Pak, kaitannya kita kan harus menerapkan kurikulum merdeka ya. Iya. Padahal pada kurikulum 13 saja kita baru paham gitu ya. Dan ini kita harus berubah ke kurikulum merdeka. Ini saya kok rasanya ngos-ngosan gitu ya Pak ya. Semuanya terasa kayak baru gitu ya. Iya, seperti itu Pak yang saya rasakan. Dari keluhan dari Ibu Ratmi tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Ya, karena nanti kan lembaga ininya tahun ajaran besok kan kita memang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu secara full ya. Mau tidak mau kita memang harus belajar ya Pak ya. Dan itu kan yang terpenting mungkin semuanya penting ya Pak ya. Iya, ya itu kaitannya yang keseharian yang kita pakai Pak. Jadi pembelajaran gitu kan. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu kan ada modul ajar. Padahal tahun dulu di kurikulum 13 kita tidak ada. Terus ada peta konsep juga. Terus model penilaian dan ternyata ada perbedaan gitu ya seperti itu. Jadi mungkin saya ingin itu yang kita butuhkan dalam waktu pembelajaran saja untuk sementara. Dari kurikulum merdeka tadi, selama ini apa yang sudah Bu Ratmi lakukan untuk mencapai semua itu? Yang pertama itu ikut pelatihan Pak ya, pelatihan yang diadakan baik dinas atau online ya, seperti itu untuk membantu pemahaman saya katanya mempelajari kurikulum merdeka ini. Terus yang selanjutnya yaitu
di aplikasi itu. Oke, tapi walaupun memang kayaknya nggak kayak langsung gitu Pak ya. Kalau kita pelatihan secara langsung luring itu lebih enak, lebih paham. Saya kalau lewat online tuh kayaknya udah enak ya. Nggak mudeng-mudeng saya Pak. Dari kegiatan yang sudah Ibu Ratmi lakukan itu, kira-kira dari angka 1 sampai 10, posisi Ibu Ratmi itu di nomor berapa? Kisaran 50, 40, 50 lah Pak. 50 ya? Nah, sudah bagus Bu kalau 50 itu. Masih jauh. Cuma kira-kira kekuatan apa yang bisa Bu Ratmi lakukan untuk untuk mencapai tujuan tersebut? Kebetulan saya orangnya kan tipe pembelajar ya Pak. Senang belajar dengan sesuatu hal-hal yang baru gitu kan. Tapi kan memang selama ini kan memang kebanyakan yang saya lakukan kan lewat online gitu kan. Dan itu kan saya itu memang kalau lewat online itu agak mengalami kesulitan. Jadi memang saya mengharapkan pembelajaran yang secara offline gitu kan. Jadi ketika ada pertanyaan, ada kendala yang saya hadapi bisa langsung gitu kan. Selama ini ya saya mengoptimalkan sudah ada 2 aja gitu. Dengan membuat ya pembelajaran itu modul ajar gitu kan. Jadi selama ini kendala kalau daring itu agak kesulitan. Betul sekali. Dengan keinginan jenengan itu yang luring atau langsung tatap muka. Iya. Mungkin ada solusi lain Bu, selain luring itu untuk mengatasi kendala-kendala Ibu Ratmi. Kalau luring memang ini dari Diknas juga belum ada ya Pak. Untuk anggaran tahun kemarin memang belum ada dan kita memang masih online gitu ya. Terus kemarin pernah waktu sekali, tapi kalau sesuatu yang baru kalau sekali itu kayaknya belum kita maksimal ya Pak ya. Selama ini yang saya lakukan itu ya kalau nggak selain bertanya dengan teman sejawat yang mengikuti pelatihan ya tanya sama mentornya. Terus dari sekian rencana Bu Ratmi tadi, kira-kira mana dulu yang akan Ibu Ratmi lakukan? Iya, jadi dari pelatihan yang saya dapat itu saya mencoba untuk saat ini tuh membuat modul ajar Pak. Jadi modul ajar RPP terus membentukkan konsep itu ya. Terus nanti saya juga konsultasi dengan teman sejawat yang mengikuti pelatihan. Kalau sama mentor kan memang agak responnya agak susah ya. Terus lewat online juga. Jadi kalau sama teman sejawat kan lebih mudah gitu ya. Jadi lebih ke itu jadi buat modul ajar terus RPP dan penilaian. Lalu kira-kira berapa lama Bu Ratmi bisa memaksimalkan istilah waktu yang dibutuhkan untuk memaksimalkan rencana Bu Ratmi itu berapa? Iya, rencananya waktu yang saya butuhkan karena waktunya juga sekitar kita ajaran ya Pak ya. Ya 2 minggu sampai sebulan lah Pak. Terus kira-kira dari waktu itu tolak ukur keberhasilan Ibu memahami kurikulum Merdeka ini apa? Paling enggak ini yang inti-inti dulu ya Pak ya. Ya nanti kalau saya sudah bisa membuat modul ajar, RPP, terus penilaian, terus juga kaitannya P5-nya ini Pak. Ya yang jadi memahami pembelajaran intra dan co. Berarti kan sudah terlihat. Ya masih. Terus agar itu bisa tercapai, kira-kira komitmen apa dari Bu Ratmi yang akan Ibu Ratmi lakukan? Komitmen saya nanti rencananya ya Pak ya, karena kalau kita memang kadang-kadang kan banyak kesibukan kita juga ini. Jadi nanti saya akan berusaha dalam diri saya sendiri itu untuk menyelesaikan target misalnya di modul ajar ini tema ini berarti saya harus menyelesaikan dan mungkin minta tanda tangan kepala sekolah iya untuk mengontrol iya sehingga mungkin dari itu berarti orang yang mungkin untuk menjaga komitmen jenengan itu berarti
dari keterangan Bu Ratmi itu kepala sekolah mungkin. Iya, salah satunya. Mungkin Ya. ada yang lain juga. Iya, dan tentunya ini teman sejawat ya Pak ya, rekan sejawat kan lebih dekat ya. Kalau kepala sekolah lebih nanti kesekian ya kan. Kalau teman nanti yang pertama itu untuk menjaga komitmen saya itu katanya teman sejawat saya, karena kita ada partner ya Pak dalam kelas itu. Jadi yang kedua nanti ya kepala sekolah. Oh, bagus Bu. Terus mungkin untuk rencananya kira-kira dimulai kapan? Pekan besok Pak. Insya Allah. Ya, semoga bisa langsung terlaksana. Iya iya. Jadi dari percakapan tadi itu kesimpulan yang Ibu ambil kira-kira yang Ibu dapat itu apa saja? Ya, terima kasih tentunya Pak, senang dengan ada waktu untuk saya. Tadinya memang saya itu apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Terlebih dahulu ini buntu lah intinya gitu Pak ya. Tadi setelah percakapan ini ya saya nanti intinya dapat solusi apa yang harus saya kerjakan dulu, termasuk tadi saya membuat modul ajar ya, pembelajaran yang senantiasa kita pakai amunisinya ya Pak ya. Kita sebagai guru amunisinya memang itu modul ajar dan RPP gitu kan. Terus nanti katanya itu juga tadi saya akan melakukan segera mungkin katanya biar bisa maksimal. Oke, bagus Bu. Ya saya tunggu Bu ya infonya apakah dari komitmen dan rencana Ibu itu berjalan lancar atau ada kendala yang lain Bu. Saya diinformasi Bu nanti kita ketemu kapan-kapan lagi. Oke, Insya Allah Pak ya. Oke Bu, terima kasih dan semoga lancar terus dan dapat terlaksanakan. Iya, terima kasih juga Pak Yati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagus Pak Yati. Tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, Pak Yati, dari coaching yang sudah Pak Yati tadi lakukan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terhadap indikator yang ingin Pak Yati capai? Alhamdulillah Bu ya. Tadi kan rencana indikator saya itu kan mendengarkan aktif. Ya, tadi sudah saya lakukan dengan mendengarkan apa keluhan dari coach tadi. Terus saya juga sudah sesuai rencana saya yaitu tidak mengaitkan pengalaman saya untuk solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga coach tadi mencari rencana dari solusi beliau sendiri itu sudah sehingga mendengarkan aktif itu alhamdulillah sudah saya sampaikan sudah tercapai. Bagus Pak Yati, tadi coaching yang Pak Yati lakukan sudah bagus, berjalan lancar dan sesuai dengan alur kita. Dan juga tadi Pak Yati juga sudah mencapai 3 kompetensi dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan bobot Pak Yati. Nah, selanjutnya Pak Yati, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yati kembangkan untuk kedepannya Pak? Dari keempat kompetensi yang ada di proses coaching Bu. Tadi saya sudah mendengarkan aktif, mungkin saya ingin mencoba itu yang memberikan pertanyaan berbobot. Tadi saya juga sudah memberikan, cuma belum fokus ke pertanyaan berbobot itu, sehingga kan coaching nanti selanjutnya bisa lebih bagus. Bagus Pak Yati, sekiranya cukup Pak Yati sudah bagus. Ya, terima kasih Bu. Saya tutup ya Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.